Selamat pagi pemirsa Breaking Ambon Negret. Hari ini saya Abel. Saya Nathan. Hari ini kami akan membahaskan berita yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu pemerkosaan anak muda disabilitas di Kepulauan Seribu. Kali ini kita sedang bersama orang tua dari korban, yaitu Bapak Sumanto dan Ibu Sumantri. Selamat siang Bapak Ibu, apa kabarnya? Siang, kami kabar baik. Kami turut berduka atas kejadian yang telah menimpai keluarga Anda. Terima kasih. Kalau boleh tahu, bagaimana kondisi Wulan saat ini, Bu, Pak? Kondisi Wulan untuk saat ini mengalami trauma berat dan masih dalam masa pemulihan. Bisa diceritakan kronologi kejadiannya? Kronologinya, dia main sendirian di luar. Kami berdua sibuk, jadi kita nggak ada waktu untuk nemanin dia untuk main di luar. Entah dari mana pria itu datang dan melakukan hal itu ke Wulan. Bagaimana pendapat Bapak Ibu dengan kondisi pelaku saat ini? Kami sangat berharap keadilan. Ya, kami sangat berharap keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih atas ketersediaan untuk hadir dan berbincang dengan kami. Kami mengharapkan yang terbaik untuk kasus ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Apakah kalian dekat dengan korban? Jujur, kami tidak dekat dengan korban, namun kita tahu bahwa korban tersebut memiliki keterbelakangan mental. Dan menurut kami bertiga juga itu adalah suatu hal yang tidak pantas ya untuk dilakukan kepada korban, apalagi korbannya itu berkebutuhan khusus. Kami sekarang sedang bersama narasumber para ahli. Di sini kami bersama Bapak Girsang Hasibuan sebagai advokat, Ibu Nicole sebagai psikolog, dan Dr. Jasmine dari Rumah Sakit Pondok Indah. Selamat siang Ibu dan Bapak. Sebelumnya, terima kasih telah bersedia hadir sebagai narasumber kami. Apa pendapat Bapak Ibu sekalian terkait kasus pemerkosaan yang menimpa Wulan? Silahkan dijawab mulai dari Ibu Nicole. Kasus ini sangat mengkhawatirkan karena melibatkan anak yang berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan untuk melindungi diri dan berkomunikasi. Secara psikologis, anak berkebutuhan khusus lebih rentan untuk mendapatkan trauma yang lebih berat. Oke, sekarang kita dengar dari sisi medisnya. Silakan, dokter. Oke, jadi yang mau saya bahas di sini bukan pemerkosaannya, tetapi apa yang terjadi setelah pemerkosaan tersebut. Dimana seperti yang kita semua tahu, Lani melakukan tindak aborsi. Terus kita juga tahu kalau misalnya kasus ini terjadi di lingkungan yang cukup terpencil, di sebuah pulau ya, dimana fasilitasnya kurang, udah gitu yang membantu melakukan prosesnya juga kurang berpengalaman. Jadi tindak aborsi yang dilakukan oleh Wulan ini punya banyak banget efek samping, kayak misalnya terjadi radang panggul. Apa radang panggul itu? Dimana terjadi infeksi di saluran telur dan ovarium Wulan itu sendiri, yang mana nanti bisa menyebabkan komplikasi di kehamilan selanjutnya. Udah gitu karena barang-barang yang mungkin nggak steril, nggak menggunakan pembersihan yang sesuai dengan standar kebersihan yang ditetapkan, bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi lain gitu. Oke, selanjutnya kita dengar dari Bapak Girsang sebagai advokat. Ya, kalau misalnya soal pemerkosaan ini pasti udah diatur di pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan itu bisa dihukum sekitar 12 tahunan. Nah, apalagi korbannya adalah anak yang berkebutuhan khusus, dan tentu pasti akan melibatkan lebih banyak pasal lagi. Nah, kalau misalnya pemerkosaan itu biasa ditandain ada beberapa jenis, bisa diberi beberapa tanda lah ya. Yang pertama itu persetubuhan dengan anak. Yang kedua itu ada persetubuhan dengan seseorang padahal seseorang tersebut sedang pingsan, sedang tidak sadarkan diri, dan lain semacamnya lah. Pastinya dengan pengadilan yang akan berjalan nanti, tentunya pasti saya harap akan ada keadilan yang terbaik lah untuk Wulan. Oke, tadi kami sudah mendengar beberapa pendapat dari para ahli. Tentunya kami mengharapkan yang terbaik dari kasus Wulan ini, dan kami juga mengharapkan pelaku dihukum seadil-adilnya. Sekian dari kami, saya Nathan. Saya Abel. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.
kan kita sudah sempat mendengar kasus Wulan dari pihak orang tua Wulan. Hari ini kita akan mendengar kasus Wulan dan akan membahasnya bersama para ahli. Yang pertama ada Bapak Girsang Hasibuan sebagai advokat, lalu ada Dr. Jasmine dari Rumah Sakit Pondok Indah, dan yang ketiga Ibu Nicole dari pihak psikolog. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan mereka jawab. Yang pertama, bagaimana proses terapi yang tepat untuk anak berkebutuhan khusus yang mengalami trauma seperti ini? Terapi untuk anak berkebutuhan khusus harus disesuaikan dengan masing-masing anak, seperti terapi bermain atau seni, agar mereka bisa mengekspresikan emosi mereka tanpa dengan rasa kurang percaya diri. Oke, lalu selanjutnya bagaimana jika korban memiliki kesulitan dalam mengungkapkan perasaannya atau apa yang telah dijalaninya? Anak berkebutuhan khusus memang sulit untuk diajak berkomunikasi, sehingga psikolog dapat menggunakan terapi bermain seperti gambar, boneka, atau seni, agar anak bisa menceritakan dengan nyaman, dan juga psikolog harus melakukan dengan bertahap. Oke, selanjutnya kita akan beralih pertanyaannya ke Dr. Jasmine. Menurut Ibu, sebenarnya aborsi dalam kasus ini diperbolehkan atau tidak? Kalau menurut saya pribadi dalam kasus ini kan pemerkosaan ya, dimana sebenarnya aborsi untuk kasus pemerkosaan ini sudah diperbolehkan. Apa sih yang bikin aborsi ini nggak diperbolehkan? Yang bikin aborsi ini nggak diperbolehkan itu karena pertama, untuk kasus aborsi sendiri kan biasanya orang-orang tuh pengennya secara tersembunyi ya, apalagi untuk kasus ini sendiri mereka tuh ada di sebuah pulau terpencil gitu, dimana fasilitasnya kurang memadai, udah gitu alat-alat yang digunakan juga belum tentu higienis ya kan, jadi bisa menyebabkan adanya infeksi. Yang mana nanti kalau misalnya infeksi ini terus menjalar ke saluran telur, ovarium wanita, itu bisa menyebabkan radang panggul yang nanti akan berpengaruh pada kehamilan selanjutnya. Jadi untuk aborsi ini sendiri boleh, cuman tergantung dengan umur kandungannya gitu. Oke, lanjut. Apa yang terjadi jika aborsinya terlambat? Kalau misalnya janin diaborsi dengan terlambat atau 1 umur udah tua, itu berpengaruh banget sama kesehatan ibunya. Jadi semakin tua janin dalam perut itu baru diaborsi, maka semakin beresiko juga untuk ibunya gitu. Oke, selanjutnya kita akan nanya kepada Bapak Girsang dari pihak hukum. Menurut Bapak nih, ada gak sih undang-undang dasar yang menyinggung tentang aborsi? Kalau misalnya tentang aborsi tentu udah disinggung tentang hukuman pelakunya. Itu ada di pasal 473 nomor 1 tahun 2023 dengan maksimal itu sekitar 12 tahunan untuk hukuman pelakunya. Nah, kira-kira menurut Bapak kalau buat pelaku yang kasus Wulan ini tuh harusnya berapa tahun? Tentunya dengan kondisi yang dialami Wulan seperti autisme ini, tentu harus tetap ada penyelidikan yang disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Cuma menurut saya 12 tahun itu sudah cukup layak pelaku diberi hukuman 12 tahun itu. Lalu, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh pasien yang akan melakukan aborsi? Hal ini udah diatur menurut pasal 76 itu ada 3, yaitu yang pertama adalah kondisi janin di bawah 6 atau 5 minggu. Yang kedua itu atas persetujuan dari korban atau ibu dari yang mengandung. Dan yang ketiga itu adalah dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki keterampilan. Jadi nggak boleh sembarang orang yang melakukan aborsi. Cuma memang harus ada verifikasi dari kemampuan tenaga medis tersebut. Oke, jadi pada intinya aborsi boleh dilakukan sesuai sikon ya, Bu? Betul. Oke. Sekian diskusi hari ini. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah teman-teman media, pelaku berinisial F itu telah kami tangkap. Pelaku
berusaha untuk melakukan pelarian diri, tapi berhasil kami tangkap. Selanjutnya akan kami proses di kantor. Sekian dari kami, terima kasih. Pak, gimana Pak? Hukumannya berapa lama kira-kira? Ya, Pak, sebentar Pak.